Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok 34, Dwi Aprilianti, NIM 302020000058. Dan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Rusli Ahyar, STM, HD. Dan ini adalah portofolio saya tahun ajaran 2022 sampai 2023. Oke, next. Kali ini dalam tugas perancangan bangunan jembatan, saya akan membahas 5 hal, yaitu modal struktur jembatan, pembebanan, desain struktur atas jembatan, preliminary design, dan analisa struktur. Oke, next. Yang pertama ada modal struktur jembatan. Pada perencanaan jembatan ini menggunakan model jembatan Warren Truss dengan struktur baja sebagai komponen utamanya. Jembatan rangka batang atau truss ini tersusun dengan sendi pada titik hubung yang terletak pada bidang. Secara prinsip, struktur segitiga dipilih karena tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberi beban. Pada perencanaan ini menggunakan jembatan truss dengan tipe Warren Truss, seperti apa yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Tipe Warren ini memiliki bentuk segitiga yang memiliki sisi yang sama. Seperti pada gambar yang di sebelahnya ya, ini ada gambar sekilas untuk jembatan Warren Truss ini. Oke, next. Terus ada preliminary design. Untuk bab ini menentukan dimensi jembatan ini sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Namun detail-detail dimensi lainnya seperti mutu, jumlah lajur, tinggi trotoar, dan lain sebagainya itu memakai mengacu pada SNI 1725 tahun 2016. Oke, next. Dan ini ada beberapa detail-detail dari bangunan atas, yaitu ada tipe strukturnya, rangka baja tipe Warren, dan tipe lintasannya untuk jembatan ini yaitu melintasi sungai. Terus bentang jembatan yang terpanjang, maaf, bentang jembatan saya sesuai ketentuan itu 70 meter dan lebarnya 13 meter. Jumlah jalur dan lajur 4/2 UD. Itu sudah ada di SNI ya. Lebar trotoarnya ada 2 kali 1 meter. Tebal plat lantai ada 30 cm dan material yang saya gunakan yaitu mutu baja BC41 serta mutu betonnya ada 2, yaitu mutu beton 30 FC 30 MPa dan FC 20 MPa. Di sini dijelaskan bahwa lebar total jembatan itu 13 meter kan. Nah, itu terbagi menjadi 2 trotoar dan sisanya itu untuk jalur dan lajur. Oke. Trotoar kali ini saya memakai ukuran 1 meter dan ada 2 yaitu di kanan dan di kiri untuk pejalan kaki. Oke, next. Ini ada acuan SNI yang saya pakai untuk menentukan lajur dan jalurnya. Di sini saya memakai 4 lajur tanpa median. Oke, 2 arah 4 lajur tanpa median. Karena kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Di sini bahwa ada angka 5,5 tambah 5,5. Itu jika maaf, itu jika ditambah, itu hasilnya 11 meter. Dan 11 meter itu di acuan SNI, itu masuk di dalam tengah-tengah 10 dan sampai 12,5. Jadi, saya memakai 4 lajur sesuai acuan SNI 1725/2016. Oke, next. Dan ini ada penjelasan tentang pembebanan untuk pejalan kaki atau simbolnya itu TP. Di sini dijelaskan
Semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kilopascal dan dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan pada masing-masing lajur kendaraan. Jika trotoar dapat dinaiki, maka pejalan kaki tidak perlu dianggap bekerja secara bersamaan dengan beban kendaraan. Jika ada kemungkinan trotoar berubah fungsi di masa depan menjadi lajur kendaraan, maka beban hidup kendaraan harus diterapkan pada jarak 250 mm dari tepi dalam parapet untuk perencanaan komponen jembatan lainnya. Dalam hal ini, faktor beban dinamis tidak perlu dipertimbangkan. Hal ini sudah dijelaskan di SNI 1725 tahun 2016. Jadi, minimal lebar komponen trotoar adalah 600 mm atau 60 cm. Sehingga untuk perencanaan jembatan kali ini, saya mengambil lebar trotoar 1000 mm atau 1 meter. Itu karena saya juga mempertimbangkan SNI yang telah tertera di situ. Jadi ya sudah saya memakai acuan ini. Oke, next. Dan ini ada pembagian frame-frame-nya untuk penamaannya. Di atas ini yang sudah tertera pada panah-panah ini, di atas ada top bracing di atas jembatannya. Oke, terus ada top chord juga. Dan ada diagonal di sisi samping kanan dan kiri. Ada girder di bawah jembatan dan bottom chord di sebelahnya girder. Sudah sangat jelas nggih, ini bisa dilihat sendiri. Oke, next. Ini ada beberapa detail lagi yang saya terapkan, yaitu ada top chord, itu saya memakai baja W16 x 100, dan bottom chordnya memakai W16 x 100 juga. Ada diagonal member, memakai HP 18 x 135, dan cross girder W12 x 40. Serta ada top bracing HP 18 x 204, dan ada pipa railing. Pipanya itu saya memakai dimensi 3 inci. Dan ada beton. Betonnya itu terbagi menjadi dua. Ada plat lantai dan trotoar. Seperti yang saya jelaskan secara kasar tadi di atas, bahwa saya memakai beton itu dua spesifikasi ya. Yang satu itu FC30 megapascal, itu ada di plat lantai. Dan berat jenisnya itu ada 2,4 ton per meter. Serta tebalnya ada 300 mm dan lebarnya ada 13.000 mm. Serta ada trotoar. Di sini saya memakai FC20 MPa atau megapascal dengan berat jenis 2,4 ton per meter serta tebal 300 mm dan lebar 1000 mm. Di sini juga saya juga menerapkan aspal. Aspalnya itu lapisan atas, berat jenisnya ada 2,2 ton per meter dan tebalnya ada 50 mm kali 2. Karena oke, next. Di sini juga terdapat, oke sebentar. Di sini juga terdapat memutar sumbu kuat dari profil baja. Ini maksudnya begini ya. Dari SAP itu terinputnya seperti gambar yang paling kiri ini. Ini terlihat bahwa sambungan baja ini eh, sambungannya salah ya. Apa menghadapnya salah. Dan ini jika ada struktur seperti ini, baja di sini tidak akan menghubungkan satu sama lain, tidak akan terikat satu sama lain sehingga nanti rangkanya bisa cepat roboh. Dan yang benar itu rangkaian baja yang seperti gambar kanan ini, yaitu bajanya saling terhubung satu sama lain, saling terikat satu sama lain, serta strukturnya nanti akan menjadi kuat. Dan itu tidak akan mudah untuk roboh. Oke, next. Setelah itu,
bisa direplicate di sisi samping kanan dan kiri. Maksudnya begini ya, eh, waktu kita mengerjakan SAP, itu kan pertama kali dipilih itu ada 2D-Truss. Nah, di 2D-Truss itu ada 3 komponen yang harus kita isi, yaitu number, length, dan juga height-nya. Untuk number, itu adalah per join-joinnya ini dihitung, maksudnya per segitiganya itu, yang di alas bawah itu, berapa kali berapa agar panjangnya mencukupi sesuai ketentuan. Begitu. Dan yang saya pakai ini, numbernya ada 7, dan lengthnya ada 10. Oke. Next. Di sini ada pembebanan. Pembebanan saya mengacu pada SNI 1725 tahun 2016. Dengan perhitungan pembebanan ada berat sendiri struktur atau MS, MA beban mati tambahan, TD beban lajur, TT beban truk, TP beban pejalan kaki, TB gaya rem, beban gempa, serta beban angin. Nanti secara menyeluruh, nanti saya jelaskan lagi di laporan yang saya akan lihatkan setelah ini. Sebentar ya, saya lihatkan laporannya dulu. Nah, ini akan lebih jelasnya untuk melihat analisa pembebanannya. Tadi kan udah tersebut MA, MS, ini ada TD, ada TT, ada TB, ada TP, ada beban angin EWS, dan perhitungannya masing-masing, serta ada beban angin pada kendaraan EWL, dan ada kombinasi pembebanannya juga. Di sini ada ya. Semuanya sudah tertera di sini, serta ada rumus-rumusnya semua yang mudah dipahami, dan ada gambar pendukungnya agar tidak terlalu bingung untuk melihatnya. Oke, yang tadi ya. Kembali lagi ke yang tadi. Oke. Di sini ada beban mati sendiri atau MS. Ada poin A dan poin B. Poin A, berat sendiri plat atau beban meratanya. Itu plat lantai jembatan ditinjau sepanjang setiap 1 meter. Tebal plat lantai kendaraannya 0,2 meter. Berat jenis beton bertulangnya 2.400 kg per meter kubik. Berat jenis beton bertulang ada oh maaf, tebal plat lantainya 0,2 meter, berat jenis beton bertulangnya 2.400 kg per meter kubik. Itu jika dijadiin kilonewton per meter kubik, itu jadi 23,54. Oke. Terus di sini ada perhitungan QMS plat, yaitu ini seperti rumus yang di sini. 23,54 kali 1 kali 0,2. Oke, ini juga sudah ada hasilnya di sini. Dan yang poin B itu ada berat sendiri trotoar, beban merata. Itu ada tebal trotoar 0,25 meter, berat jenis beton bertulang ada 2.400 kg per meter kubik, dan kalau dijadikan kilonewton per meter kubik itu ada 23,54 juga, seperti apa yang ada di atas. Dan ini juga sudah ada rumus serta perhitungannya. Oke, next. Di sini ada
sedikit grafik untuk faktor beban dinamis, untuk beban T, untuk pembebanan lajur D. Nih ya, bisa dilihat di sini. Oke, next. Ini ada poin ke berapa tadi ya? Sebentar. Poin keempat ya berarti. Oke. Poin keempat itu berisi tentang desain struktur atas jembatan. Di sini terlihat seperti gambar. Saya memakai referensi Warren Truss yang asli, yang juga melintasi lintasan sungai ini. Ini saya pakai untuk sebagai referensi saya untuk menggambar di SAP-nya, untuk memodelkannya. Dan hasilnya pun seperti ini. Oke. Setelah itu, oh belum. Setelah itu ada bab terakhir, yaitu analisa strukturnya. Itu saya sudah terapkan di laporan saya. Ya, sebentar, saya carikan. Ini, analisa struktur di laporan saya. Seperti ini. Ini ada gaya momen jembatan, ada gaya lintang jembatan, dan ada gaya normal jembatannya. Ini juga saya menginput beberapa, maaf bukan beberapa ya, ini sangat banyak rasionya. Ini bisa dilihat bahwa ada rasio yang besar, ada rasio yang kecil, sesuai frame-nya dan pembebanannya. Oke. Tapi di sini saya terdapat sedikit masalah ya. Karena saat saya meran, itu seperti ini jadinya. Ada beberapa garis yang warnanya sudah biru dan hijau, dan ada beberapa garis juga yang warnanya kuning dan merah. Di sini di garis kanan ini juga sudah tertera bahwa merah itu artinya sangat bahaya karena ada di 1, berapa gitu ya. Dan paling aman itu ada di zona biru dan zona hijau itu masih aman lah. Tapi kalau sudah di kuning, orange, apalagi merah, itu sangat bahaya. Dan itu bisa ditanggulangi dengan cara mengganti tipe bajanya. Tipe baja yang digunakan pada frame tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada, bisa dilihat di tabel baja yang ada di Google. Oke. Oke, begitu saja. Oke, sudah begitu saja penjelasan saya kali ini. Dan yang tadi mungkin belum kesebut secara utuh, sebentar. Ini jika tadi belum kesebut secara utuh ya. Saya mempunyai ketentuan panjang jembatannya itu 70 meter dan lebarnya itu 13 meter. Serta memiliki tinggi 6 meter. Jadi saya memakai ketentuan-ketentuan yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Oke. Ini jika mau dilihat lagi, model-model jembatannya seperti ini. Dan ada beberapa tampak-tampak jika kurang jelas di laporan saya. Ini ada tampak 3D-nya jembatan saya yang sudah saya rencanakan dengan sedemikian rupa. Terus di sini ada tampak depannya yang bisa kelihatan plat lantai,
bottom chart, bottom chart, top chart, top chartnya, semuanya ada di sini. Ada diagonal, top racing, girder, dan lain-lain. Dan di sini tadi sudah saya tampakkan juga, ini ada tampak atasnya. Dan ini ada tampak bawahnya. Di sini juga tertera kan ada plat lantainya, ada apa? Girdernya juga, ada bottom chart, ya seperti itulah. Dan ada pembagiannya juga ini, dilihat. Di sini kan ini ada trotoar 1 meter. Di sini juga ada trotoar 1 meter. Pokoknya trotoarnya kan ada di kanan dan kiri. Setelah itu saya kan tadi sudah menghitung sesuai SNI bahwa saya memiliki 4 lajur. Coba dihitung ya, 1, 2, 3, 4. Oke, sudah sesuai SNI. Oke, sudah. Kembali lagi ke PowerPoint. Ini referensi saya. Oke, next. Oke, ini sudah selesai semuanya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.